Ya, 10 perkara. Nah, coba Ibu baca. Pertama, menduakan Allah Ta'ala. Ya, menduakan Allah Ta'ala. Ya, menduakan Allah Ta'ala. Ya, kedua, kedua, kedua mengekalkan. Ya, mengekalkan perbuatan jahat. Sudah Ibu. Kedua, mengekalkan perbuatan jahat. Artinya mengekalkan perbuatan jahat berarti dia nggak mau stop, nggak mau berhenti daripada perbuatan dosa. Kejahatan yang dia lakukan dia enjoy saja, dia nggak mau berhenti berbuat jahat. Membunuh dia terus saja membunuh, mencuri terus saja mencuri. Nggak mau berhenti dia. Maka itu keimanannya bisa hancur, bisa rusak keimanannya. Serta diharuskan pada berbuat dia. Serta diharuskan pada berbuat dia. Ya, pada berbuat dia ketika membinasakan sesama makhluk dengan menzalimi akan dia, serta diperharuskan berdendam sesama sekampung. Titik panjang kali ini. Ini yang ketiga panjang nih. Pertama apa Ibu? Menduakan Allah. Menduakan Allah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah Ta'ala artinya meminta bukan kepada Allah atau menyembah selain Allah. Nah, yang kedua. Yang kedua apa? Ya, terus menerus berbuat jahat, nggak mau berhenti. Serta diharuskan pada berbuat dia serta diharuskan pada berbuat dia. Artinya dia mewajibkan perbuatan jahat tersebut. Dia melaksanakan perbuatan jahat itu sebagai bentuk kewajiban. Ketiga nih yang bisa merusak iman, bisa membinasakan iman. Membinasakan sesama makhluk dengan menzolimi akan dia, serta diperharuskan berdendam sesama sekampung. Jadi dia harus dendam dengan orang satu kampung dendam. Kemudian dia berbuat zalim kepada orang yang ada. Ya, tadi bagaimana tadi itu? Membinasakan sesama makhluk dengan menzolimi. Membinasakan sesama makhluk artinya dia berbuat binasa, melakukan pembinasaan. Ini bahasa orang dulu nih. Pembinasaan artinya apa? Membunuh, menganiaya. Ya, membunuh atau menganiaya sesama makhluk dengan perbuatan menzolimi. Ya, akan dia, serta diperharuskan berdendam sesama sekampung. Oh, kita pokoknya tidak boleh berdamai. Nah, tidak boleh berdamai, Bu. Jadi pokoknya kita harus bertengkar, pokoknya kita harus berkelahi, pokoknya kita harus bermusuhan. Pokoknya kita tidak boleh damai. Oh, ini bahaya ini. Kalau ada yang di kampung model seperti ini, ya berarti dia mengarah kepada menghancurkan keimanan. Bisa binasa imannya. Itu yang ketiga, Ibu ya. Ya, kemudian keempat, bersalah-salahan terus. Coba Ibu baca. Atau 7 ya, bersalah-salahan sesama Islam lebih dari 3 hari atau 7 hari. Jadi kalau dendam nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau seandainya kita nggak bertegur sapa, jangan lebih dari 3 hari atau jangan lebih dari 7 hari. Nah, sundik 1 hari saja, jangan 3 hari. Sundik jangan
Sundet 2 hari saja lah. Jadi kalau mau sundet dihitung harinya. Kalau Ustaz, dia dulu Ustaz yang Ya nggak apa-apa, kalau dia duluan kita yang penting senyum sama dia. Ya, kita senyum saja sama dia, nggak boleh kita lebih dari 3 hari. Karena Nabi ajarin kita menjadi orang pemaaf. Makanya jangan jadi dendam. Tidak Ustaz, ada gini Ustaz. Dendam tidak, tetapi senyumkan saja. Iya, nggak tegur sapa nggak boleh, lebih dari 3 hari nggak boleh. Ustaz, udah jelek aja sama orang misalnya Kak Ustaz. Iya. Terus data orang sampai ke sama kita misalnya. Terus nanti jumpa sama dia, kita diam Senyumin aja, disenyumin aja. Iya, disenyumin aja. Nggak ngomong tetapi senyumin saja udah boleh. Atau hai, udah boleh, pergi terus. Ya, udah ditegur udah, penting kita nggak mau ngomong panjang lebar ya kan. Karena begini Ibu, untuk mencairkan suasana yang beku itu harus ada tegur sapa. Kalau tidak ada tegur sapa, itu beku terus sepanjang hidup. Ya, kalau kita ada menegur walaupun cuma dengan hai, dah pergi. Kemarin masih berkelahi, masih bertengkar, tapi kita ada hai saja dah boleh jalan. Nanti lama-lama bertambah dari kata hai berubah lagi kata hai, kuhaba. Nah, udah 2-3 kata. Lama-lama bertambah terus kata-katanya. Jadi makin cair. Tapi kalau jumpa di jalan ketemu nggak ada salam, ya itu nggak akan. Dia duluan. Iya, memang begitu memang. Dalam Islam memang diatur supaya kita itu menegur duluan. Yang terbaik di antara 2 orang yang bermusuhan adalah yang pertama memberikan maaf. Yang terbaik di antara 2 orang yang bermusuhan adalah yang pertama memberikan maaf. Menerima maaf gampang, memberi maaf itu yang susah. Memulai memberikan maaf itu yang susah. Jadi kita yang duluan dipersama Ustaz. Padahal dia yang salah. Ya nggak apa-apa Ibu. Kita kakaknya, dia adiknya boleh juga kita. Walaupun kita sundet mukanya tetapi salam ada. Kan lebih jelas biar jelas kan. Ya Ibu, walaupun kita masih dendam dalam hati tapi salam aja tetap. Yang dilarang tidak bertegur sapa. Ya. Yang yang dilarang dalam Islam tidak bertegur sapa. Nah, di hati itu masih dongkol, masih marah. Itu susah memang, tetapi yang dilarang kita tidak bertegur sapa. Walaupun muka kecut ya. Hati dongkol, muka kecut tetapi tetap ucapkan salam. Gitu. Ya kalau kita salah nggak butuh. Kalau dia nggak jawab itu urusan dia. Penting kita udah dituntun Nabi, ucapkan salam. Sampai berapa lama kita minta maaf sama orang kan, tapi orang tuh masih belum bisa memaafkan. Jadi apa sekali kita minta maaf tuh udah kita coba dan nggak mau udah lepas dosa kita atau kita coba lagi. Ya, setiap jumpa salam. Nggak minta maaf misalnya. Kalau kita minta maaf nggak dikasih maaf, urusan dia dengan Allah sudah. Kita sudah lepas. Ya kita udah selesai urusan kita memberi maaf. Urusan dia tidak memberikan maaf, urusan dia pulang dengan Allah. Kita kan sudah minta, dia nggak kasih, ya urusan dia dengan Allah. Ya, apalagi kita nggak salah, kita minta maaf, udah apalagi yang kurang kan? Tapi kalau dengan minta maaf banyak mudaratnya, gimana Ustaz? Malah dia tambah heboh gitu Ustaz. Gimana ya? Kalau orang udah salah kita yang minta maaf, dan kalau kita minta maaf nampaknya dia semakin menjadi-jadi, ya jangan. Tapi kita jangan langsung potong ke situ, jangan langsung masuk ke situ. Kita harus mencoba dulu dari memberi maaf. Ya, kita harus mencoba dulu dari memberi maaf. Mulai dulu dari memberi maaf. Nanti nampak dia ini orangnya keras kepala dan semakin congkak atau bagaimana gitu. Yang penting kita sudah menyapa, udah menegur. Sekali, udah, 2, 3 udah. Ya udah, ternyata dia sundet terus sama kita. Ya udahlah. Enggak usah lagi tegur-tegur. Gitu kan? Berarti kita udah minta maaf. Nah, misal nih di jalan kesenggol mobil kita dengan Honda, ya kan? Ternyata yang punya mobil tetangga. Yang punya mobil tetangga. Terus
Dah marah dia dengan kita karena kita naik Honda senggol mobil dia. Dah marah dia dengan kita. Besoknya jalan satu lorong enggak ditegurnya kita. Kita tetap Assalamualaikum. Ini sebabnya. Kakak anakku. Nah, besok begitu Assalamualaikum. Enggak ditegur juga, enggak dibalas juga. Yang ketiga kali begitu juga, yang keempatnya kakak lenyo. Makin embong juga. Makin sombong dia, makin congkak dia. Jadi itu udah lepas kewajiban kita. Ya. Nah, keempat, bersalah-salahan sesama Islam lebih dari 3 hari atau 7 hari. Dah selesai. Kelima, meringankan syariat Nabi. Syariat Nabi dianggap enteng. Syariat Nabi dianggap enteng. Salat, alah, penting. Ana tak penting salat. Puasa, ana penting tak puasa. Zakat, ana tak perlu buat zakat. Buka aurat, nya ana raya. Masalah mon Allah. Sehingga untuk tarakimu Allah. Kemudian bikin pokoknya hal-hal yang bertentangan dengan syariat paling galak aja. Tapi kalau melanggar meninggalkan syariat dianggap mudah, dianggap ringan. Nah, ini termasuk di dalam perkara apa? Membinasakan iman, meringankan syariat Nabi. Keenam, tiada takut akan apa tuh Ibu? Tiada takut akan gugur, bukan kubur. Kubur bukan gugur. Ya. Tiada takut akan gugur imannya. Dia tidak takut kalau imannya hilang. Jadi dia merasa kalau sekarang saya orang muslim, orang Islam, alhamdulillah, tapi kalau nanti besok saya jadi orang kafir, enggak ada masalah juga. Bahaya tuh. Tidak ada perasaan dia khawatir kalau tidak suatu hari menjadi orang murtad. Ketujuh, menyerupai apa? Perbuatan orang yang ingkar kepada Allah. Menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Orang kafir berjudi, dia suka berjudi. Orang kafir boleh minum minuman keras, dia juga suka minum minuman keras. Ya? Orang kafir juga suka apa namanya? Orang kafir tuh mereka hidup serumah tapi tanpa nikah. Ya, kalau mereka bukan kumpul kebo, bagi mereka itu lazim seperti itu. Kalau udah punya anak baru nikah. Ya, dia ikut juga seperti itu. Kalau kita berzina, kalau mereka itu sudah seperti biasa. Udah budaya di Eropa ibu-ibu ya. Udah budaya di Eropa, mereka kumpul, mereka udah menikah, enggak ada menikah, mereka udah punya anak baru mereka menikah. Ya, di orang Islam tidak boleh. Jangan ditiru. Kalau ditiru ya sama itu, meninggalkan keimanan, bisa menghancurkan keimanan. Kedelapan, apa ibu? Kedelapan. Memutuskan kasih sayang dari Allah. Bagaimana bentuk memutuskan rahmat Allah? Bagaimana ibu? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, tentunya Allah Ta'ala tidak sayang kepada orang yang melakukan pelanggaran larangan-larangan Allah. Dosa-dosa dikerjakan sama dia itu sama dengan memutuskan rahmat. Tidak turun rahmat Allah kepada orang yang berbuat maksiat. Ya, tidak turun rahmat Allah kepada orang yang melakukan dosa. Jadi orang yang melakukan dosa memutuskan rahmat Allah. Kalau udah dia putuskan rahmat Allah, bisa saja Allah putuskan keimanannya, hilangkan keimanannya sehingga dia menjadi orang murtad. Jadi kalau ada orang murtad berarti tanda dia gemar bermaksiat. Ya kan? Ibu ya? Kalau ada orang murtad berarti tanda sebelum murtad dia, sebelum pindah agama Islam dia masuk Kristen, masuk Buddha, ya. Itu pertanda bahwa sebelum dia memeluk agama di luar Islam, tadinya dia adalah orang yang suka dan gemar melakukan perbuatan maksiat.
maksiat. Meskipun baik secara lahiriah. Meskipun nampak dia sehari-hari dengan pergaulan masyarakat baik, tapi ada maksiat yang dia kerjakan. Dan dia selalu melakukan dosa tadi itu bisa menyebabkan putus rahmat Allah, sehingga dia bisa di akidah keyakinannya itu berpaling daripada rahmat Allah, berpaling kepada agama lain. Kesembilan, Pakai pakaian kafir. apa Ibu? Kesembilan, memakai pakaian kafir. Ini kan bahasanya kalau pakai ceramah kan kasar Ibu ya. Memakai pakaian kafir. Yang pakai pakaian kafir. Ya, betul juga. Memang dikatakan oleh pengarang-pengarang kitab, para ulama kita dulu, orang yang memakai pakaian orang-orang kafir bisa membinasakan iman. Ya Bu ya. Orang kafir suka pakai apa Ibu kalau yang perempuan orang kafir? Tali leher. Orang kafir pakai rok mini Ibu ya. Kayak rok mini. Orang kafir pakai baju. Ya, baju apa Ibu? Nah, tali satu. Orang kafir pakai pakaiannya seperti apa Ibu? Enggak, Ibu yang bilang tali leher. Pokoknya pakaian kafir yang kalau dilihat di buku, di majalah, di internet, di televisi, itu pakaian orang kafir. Nah, kita suka juga pakai pakaian itu. Kita lepas pakaian kita pakai pakaian itu. Ya, bisa hancur iman kita. Bisa hancur keimanan kita, Ibu. Nah, seperti tali leher. Seperti tali leher ini dulu nih Ibu ya, tali leher nih Ibu. Pakai macam tali itu ikat di leher itu. Ada apa ya? Ada apa tali leher? Tali leher ini. Pakaian orang kafir dulu nih Bu. Mungkin orang Belanda ya. Belanda ibu-ibu. Nona-nona Belanda itu kan pakai ya pakai tali leher itu. Kayak hiasan lah Ibu ya. Ya. Dan cipu. Apa itu Ibu? Cipu. Nah, pakaian orang kafir pada zaman dulu cipu. Kalau kita cipu tahu kan cipu? Bukan siput Ibu. Lain siput. Lain siput di rumah makan Bandung ada. Ini cipu ini kan kalau ibu-ibu cipu tahu nggak? Kalau kami cipu kalau di Manado itu pakai cipu. Kami bilang pakai cipu. Cipu itu telekung kalau kami, tapi bukan cipu. Nah, kayak topi Ibu. Ya, kayak anak jilbab ya kan, kayak topi lah kalau untuk perempuan. Ya, pokoknya kayak topi, kayak kerudung tetapi punya orang barat punya. Ya pakaian jilbab tetapi. Capio namanya. Capio berarti topi berarti ya. Capio. Ya mungkin topi ini ya, topi ya. Capio. Nah pokoknya topi ataupun tutup kepala yang mirip dengan perempuan atau laki-laki yang non muslim yang kafir. Intinya menggunakan pakaian-pakaian Ibu yang dipakai orang kafir, selama pakaian itu tidak menutupi aurat, maka itu haram hukumnya. Ya, pakaian-pakaian orang-orang kafir yang tidak menutupi aurat itu haram hukumnya. Kalau pakaian orang kafir, tapi sudah lazim dipakai oleh orang-orang Islam, tapi dia menutup aurat, bagaimana hukumnya? Boleh, jas. Pokoknya hukum jas, bagaimana hukumnya? Boleh sekarang. Kalau dulu orang Islam tidak mau pakai jas, karena identik jas itu dengan orang penjajah, orang kafir, orang company, orang-orang penjajah ya. Sehingga jas itu diharamkan oleh para ulama pada masa dahulu, pernah diharamkan. Dasi haram hukumnya, kenapa? Identik dengan para penjajah, orang penjajah yang pakai itu, orang-orang kafir yang pakai. Dipakai juga sama orang Islam. Lagi orang kafir untung kah? Lagi awak kafe kah? Pakai orang baji lagi awak kafe. Kakak kami.
Udah kayak baju orang kafir, kamu juga orang kafir. Jadi itu dulu dasi identik dengan orang kafir, sehingga dasi pun diharamkan. Ya. Tapi sekarang udah pakai dasi semua, berarti sudah biasa. Karena udah biasa ya nggak dianggap lagi itu pakaian orang kafir. Dah. Ke-10 daripada memutuskan dirinya daripada menghadap kiblat. Ya, jadi tidak lagi dia sholat menghadap kiblat. Sholatnya menghadap kepada selain kiblat. Orang sholat nggak mau lagi menghadap kiblatnya kapungo. Berarti orang ini udah keluar dari akidah Islam, Ibu. Dan sekarang ini banyak yang aneh-aneh, Ibu ya. Jangan kalau kita nggak ngaji, Ibu, betul-betul ngaji dengan sesuai tuntunan Rasul, bisa sesat kita. Dan mudah kita untuk dipermainkan oleh orang-orang yang orang sesat. Orang sesat. Di Malaysia ini baru-baru heboh lagi di Malaysia, Ibu. Di Malaysia barusan heboh. Ada nabi baru di Malaysia. Dia bilang begini, banyak orang pengikutnya, orang-orang kampung pengikutnya, ramai pengikutnya. Kalian percaya dengan nabi di depan mata atau nabi yang udah nggak ada? Jawabnya. Dia tantang begitu, dia pakai argumen, alasan kan? Saya nabi, dia bilang, saya ini nabi. Saya dapat wahyu dari Allah. Saya adalah nabi yang membawa wahyu dari Allah. Ajaran saya bahwa apa pokoknya dia diajarkan itu. Sholat tidak wajib, sholat fardu tidak wajib, sholat fardu 5 waktu tidak wajib. Dia tanya lagi, coba ustaz-ustaz di kampung ini kasih tunjuk kepada dalil Al-Quran yang mengatakan bahwa sholat itu ada 5. Kan tidak disebut sholat fardu 5 waktu, tidak disebut dalam Al-Quran. Tetapi ada penjelasannya. Kalau kita lihat ada tanda-tanda, ada petunjuk-petunjuk waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat ada. Waktu maghrib waktunya ini, waktu isya waktunya ini, waktu zuhur waktu ini, waktu asar waktu ini. Berarti waktu-waktu sholat ada 5, berarti sholat 5 waktu. Cuma menyebutkan sholat di dalam Al-Quran, disebutkan sholat itu diwajibkan oleh Allah, diwajibkan kepada kalian 5 waktu, tidak ada secara langsung. Tetapi memahami Al-Quran tidak mesti secara langsung, harus memahami dari ujung sampai dari awal sampai ke ujung, dari pangkal sampai ke akhir. Jadi karena kebodohannya dan orang kampung tidak pernah mengaji, akhirnya mereka termakan dan percaya. Hingga ada nenek-nenek di kampung di mana saya bilang, ya kami percaya bahwa dia adalah nabi kami. Mana pula kami percaya nabi nggak ada sekarang? Nabi Muhammad kan nggak ada sekarang. Yang dari kami percaya pada nabi yang di depan mata. Bisa tertipu orang. Nah, itu juga nanti suatu hari kalau ada orang yang ajak sholat di kampung, ayo kita sholat menghadap ke arah Amerika. Kiblatnya bukan lagi ke Mekah, atau sholatnya kemana saja boleh kalian sholat. Karena ada ayat di Al-Quran mengatakan, aina ma kuntum fawallu wujuhakum. Dimanapun kalian berada, silakan hadapkan wajah kalian kepada Allah. Berarti boleh ke kanan, boleh ke kiri, boleh ke timur, boleh ke barat, boleh ke utara, boleh ke selatan. Berarti sholat tidak mesti ke arah karena kemanapun kita menghadap ada Allah. Karena kemanapun kita menghadap ada Allah, berarti sholat tidak wajib ke arah Nah itu kacau begitu hukumnya nanti. Sholat itu sudah diatur wajib menghadap ke arah kiblat, meskipun Allah tidak berada di arah kiblat. Kita menghadap ke arah kiblat bukan berarti Allah di kiblat. Ya Bu ya. Karena Allah Ta'ala tidak dibatasi oleh arah. Allah di kiblat. Kalau begitu nanti kalau kita tengok ke sana Allah tidak ada di sana. Enggak. Allah itu tidak punya tempat, Allah itu tidak dibatasi dengan arah. Kemanapun kita ada, Allah itu ada, Allah mengetahui kita. Tapi tempat bagaimana? Tidak ada tempat. Allah tidak butuh kepada Allah tidak butuh kepada arah, tidak dibatasi oleh arah. Nah, adapun kiblat itu adalah perintah Allah, sholatnya ke sana. Gitu. Kemana? Kiblat. Yaitu arahnya mana? Ka'bah. Ka'bah di mana? Dalam Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Makkah. Jadi kita sholatnya menghadap ke arah Makkah. Orang di Makkah sholatnya menghadap ke arah masjid. Orang dalam masjid sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Gitu ya Bu ya. Wallah ya. Kita kan sering hidup makan di kampung berapa lah gitu kan cuma satu. Dan kita kan jauh dari tetangga dari sholat.
Ya, berarti ibu yang pertama harus ibu kerjakan adalah berijtihad. Artinya berusaha mencari petunjuk arah kiblat itu harus dicari. Dengan cara apa? Bertanya kepada orang sekitar situ yang tahu. Kita yakini dia tak tahu. Kalau kita tinggal di hotel, kita pergi ke Medan, kemudian kita masuk ke hotel. Sampai di hotel kan kita di kamar. Di kamar kita lihat arah panah, tanda kiblat tidak ada. Apa kita langsung sholat? Boleh, asal ada kompas. Kalau tidak ada kompas, tidak ada petunjuk, apa boleh langsung kita yakin sajalah? Oh, sana yakin saya, insyaallah sah tidak sah. Jadi harus seperti apa? Cari petunjuknya, turun ke bawah, tanya kepada pemilik hotel atau kepada karyawan. Kalau nggak ada karyawan, keluar dari hotel, tanya kepada orang sekitar jangan langsung sholat. Ya gitu juga di rumah sakit. Kalau kita di dalam rumah sakit, kita udah dalam ruangan, udahlah, nggak ada tanda, udah yakin sajalah, Bismillah. Dari arah matahari gitu kan. Sementara kita banyak non muslim. Iya. Turun ke bawah ke lantai 2 atau lantai 3 ke bawah terus kita sementara di lantai 3. Iya. Kan susah. Itulah namanya berusaha. Itulah di situ. Tanya main non muslim gitu. Ya udah saya kan bilang Ya, begini, kita usaha itu kan ada batas. Kita berusaha untuk mensahkan sholat kita, maka dibutuhkan usaha. Kalau kita dapat sholat di tempat yang lokasinya banyak mayoritas orang-orang Kristen di situ, ya kita berusaha semaksimal kita. Nah, bagaimana tandanya? Pertama, ibu tanya orang di sekitar. Kalau nggak turun ke bawah, kalau nggak turun ke sekitar juga nggak ada, ibu celingak-celinguk tengok kemana ada masjid di sini ya. Nampaklah ada masjid. Oh, sana ada masjid. Bu perhatikan arah kiblatnya mana tuh. Dari jauh nampak. Oh, sana ya. Nampaknya ke arah sana. Ya udah ikut saja. Nanti pas masuk ke kamar arahnya seperti yang kita tengok. Gitu. Berarti kita sudah berusaha. Nah, jangan kita mengambil yakin sebelum berusaha. Meyakinkan diri tanpa ada usaha itu bukan yakin namanya. Yakin dalam kesalahan. Bukan yakin dalam hal yang benar. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita udah masuk asar, Ibu. Masuk sholat Ibu ya.